Apakah sudah membaca Bapak Ibu? Baik, saya ulangi. Selamat pagi. Pagi. Bapak Ibu, Baru kita apakah sudah menyimak video dan membaca materi, barangkali melihat slide yang kami tautkan di Zoom? Sudah, Ibu. videonya sudah, cuma materi ini baru masih ada waktu. kita baca. Ya, kita berikan waktu yang panjang untuk materi analisis butir soal. Terus terkait dengan aplikasi, silakan nanti di-download aplikasinya Bapak Ibu ya, sehingga nanti kita bisa gunakan. Sudah di-download kah? Sudah. Belum bisa, Bu. Sudah, Ibu. Yang belum bisa, ada yang sudah. Iya. Ada yang sudah, ya. Nanti sudah Bapak Ibu simak video? Sudah. Ya, Ibu. Ya, kalau sudah disimak videonya, nanti akan diikuti langkah-langkahnya sehingga memungkinkan Bapak Ibu menganalisis soal. Jadi, Bapak Ibu sudahkah memiliki data terkait hasil dari evaluasi anak-anak? Sudah. Ratanya real ya Bapak Ibu ya, bukan data yang nanti adalah data modifikasi, tapi datanya real, sehingga nanti hasil ulangan anak-anak kita akan masukkan ke aplikasi. Jadi bukan nilai akhir 10 dimasukkan 10, tidak. Dalam nanti aplikasi, apakah anak kita soal nomor 1 dijawab A, dijawab B, dijawab C, A, B, C inilah yang akan diinput gitu. Bapak Ibu ya, Bapak Ibu kan masih punya track record ya terkait dengan evaluasi siswa kita. Masih punya? Masih. Ya, jika belum, memungkinkan Bapak Ibu mengadakan evaluasi kepada siswa terkait KD yang sedang berlangsung. Jika memungkinkan. Tapi saya khawatir sekali karena ketika kita mengajar di sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah, di mana keterlibatan orang tua adalah 80%, nanti gurunya ini yang sangat menjadi trademark. Kok belum selesai ini materinya sudah dievaluasi, begitu ya? Itu juga tidak menggunakan salah satu prinsip, yaitu keterpaduan, kemudian secara sistematis, tidak bisa kita katakan itu adalah penilaian yang sistematis. Namun ada kesepakatan antara orang tua, guru, dan siswa. Jika Bapak Ibu mendadak misalnya mengadakan ujian. Tapi jika Bapak Ibu sudah memiliki hasil ujian yang berupa butir-butir jawaban siswa, apakah memilih A, memilih B, memilih C, atau memilih D, silakan gunakan. Itu nanti sebagai dasar kita untuk menginput ke aplikasi. Itu Bapak Ibu ya. Iya. Jadi Bapak Ibu secara garis besar dalam analisis butir soal ini nanti kita akan melihat sejauh mana soal yang kita buat. Intinya bahwa analisis butir soal ini guru diharapkan nanti akan mengetahui sedikit tidaknya ada 3 hal penting yang akan didapatkan dari soal yang telah dijawab oleh siswa. Yang pertama adalah sampai di mana tingkat kesukarannya, gitu. Apakah soal itu sulit semua? Apakah soal itu mudah semua? Karena secara prinsip soal yang mudah adalah soal yang letal, dan soal yang nantinya adalah soal yang sulit juga nanti ini tidak mampu mengukur ketercapaian kompetensi pembelajaran secara maksimal terhadap siswa yang berkemampuan sedang. Kemudian, apakah soal tersebut memiliki daya beda? Ya, apakah soal tersebut memiliki daya beda? Begitu pula nantinya ketika kita telaah, apakah semua alternatif jawaban atau kualitas pengecoh atau pilihan ganda atau yang kita nanti berikan sebagai option dalam soal itu berfungsi dengan sempurna. Ini yang terpenting. Jadi bisa jadi kita akan tidak revisi soalnya, tapi kita akan revisi optionnya saja, gitu Bapak Ibu. Ya, kalau kita cermati ternyata kalau kita belajar di universitas itu Bapak Ibu ya, kalau kita bicara analisis butir soal ini adalah nantinya 6 SKS. Lebih dari setahun gitu ya.
lebih dari setahun kita belajar terkait dengan evaluasi ini. Tapi saya yakin Bapak Ibu dengan pertemuan yang singkat nanti, Bapak Ibu sudah bisa membedakan tingkat kesukaran soal. Jadi nanti Bapak Ibu yang pertama tingkat kesukarannya, kemudian kualitas pengecohnya, daya bedanya, sehingga di akhir nanti kami berharap Bapak Ibu dapat memutuskan soal mana yang signifikan dan soal mana yang tidak signifikan. Karena ini akan sangat berpengaruh terhadap kualitas soal yang kita buat. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi Bapak Ibu, ketika kita bicara tentang soal, maka nanti dalam analisis butir soal ini kita akan mencari kualitas pengecohnya. Satu, kualitas pengecohnya seperti apa. Kedua adalah tingkat kesukarannya. Nanti dari hasil analisis ini. Kemudian ketiga adalah daya bedanya. Ini sudah cukup bagi guru. Namun jika ingin dilanjutkan, silahkan nanti dicari signifikansi korelasinya. Jadi apakah soal itu signifikan atau tidak signifikan? Maka soal yang tidak signifikan tentu saja akan kita revisi. Jadi sekali lagi soal yang memiliki daya beda 0 dan soal yang memiliki daya beda min itu ini adalah nanti soal yang harus diganti karena ya memiliki daya beda yang rendah yang tidak bisa mengukur antara siswa yang pintar dengan siswa yang kurang pintar. Itu Bapak Ibu. Siap Bapak Ibu melakukan analisis butir soal? Siap. Insyaallah siap. Siap ya. Jadi Bapak Ibu siap. Iya, terima kasih. Jadi Bapak Ibu, untuk mengetahui kelemahan dan kekurangan proses belajar, tentu saja kita akan menganalisis soal atau evaluasi yang kita telah berikan kepada siswa. Sehingga kita tahu butir soal yang mana yang baik, butir soal mana yang kita akan tindak lanjuti. Terus mengapa soal itu dikatakan soal yang kurang baik? Nanti kita akan mengetahuinya Bapak Ibu asal hasil daripada ulangan anak-anak atau hasil evaluasi anak-anak, Bapak Ibu tidak input secara modifikasi, artinya disengajain biar bagus-bagus gitu. Enggak. Tapi kita input secara kenyataannya. Maka Bapak Ibu sekali lagi nanti dalam analisis soal Ibu ini Bapak Ibu akan menentukan 1 sampai di mana tingkat kesukaran. 2, apakah soal tersebut memiliki daya beda min 0 atau 1 di atas 1. Jadi gini, semakin kecil daya beda daripada soal tersebut, maka soal tersebut adalah soal yang mudah. Ya, sekali lagi, semakin kecil daya beda dari soal tersebut, maka soal tersebut termasuk soal dalam kategori mudah. Maka, apakah soal mudah ini harus kita buang begitu saja? Tidak, ada beberapa soal yang tetap nantinya kita akan masukkan ke bank soal. Karena presentasi kita, Bapak Ibu, untuk membuat soal tentu saja ada soal mudah, sedang, dan sulit. Bapak Ibu bisa menggunakan presentasinya adalah berapa presentasinya? Bisa jadi 3, 5, 2, 352, 30% nanti untuk soal mudah, 50% soal sedang, dan 2% untuk soal sulit. Maka soal yang diganti ini adalah harus diganti Bapak Ibu jika daya bedanya adalah 0. Ya, dan soal yang memiliki daya beda negatif. Jadi kalau negatif itu terbalik, jadi siswa yang pintar salah jawab, siswa yang kurang pintar benar menjawab, bisa jadi kita akan ganti soal ini karena soal ini bisa jadi soalnya adalah soalnya salah gitu. Maka kita harus checking apakah benar soal itu bisa mengukur ketercapaian indikator kompetensi yang kita tetapkan. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi, untuk yang min, itu daya bedanya min, itu berarti soalnya memiliki daya beda negatif. Ya, terbalik dia.
Terus untuk yang 0 sekian, misalnya 0,076 gitu, ini adalah soal yang memiliki daya beda yang rendah. Jadi mudah soal tersebut bisa dijawab oleh siswa yang pintar dan siswa mudah pun bisa menjawabnya. Kemudian ada soal yang daya pembedanya tinggi. Itu soal daya beda yang memiliki +1, di atas 1 nantinya. Maka Bapak Ibu, saya berharap Bapak Ibu nantinya akan menganalisis apakah semua alternatif jawaban atau kualitas pengecoh itu berfungsi dengan baik. Kualitas pengecoh itu kita lihat dari A, B, C, D dalam pilihan ganda misalnya ya, atau A, B, C untuk anak kelas rendah. Jadi jika soal tersebut tidak ada dipilih oleh siswa, option B ini tidak sama sekali tidak dipilih oleh siswa, berarti pengecoh ini tidak berfungsi, Bapak Ibu. Maka ini pun kita perlu pertanyakan. Jadi kita perlu revisi. Apanya yang direvisi? Optionnya. Ya. Terus Bapak Ibu, ketika kita bicara terkait dengan option, maka setelah kita menganalisis kualitas pengecohnya, maka nanti di sana Bapak Ibu ketika kita sudah masukkan Bapak Ibu ya dasar daripada analisis tersebut, kita akan melihat apakah kualitas pengecoh yang kita berikan itu berfungsi atau tidak. Maka hasil analisisnya nanti dalam tugas Bapak Ibu adalah seperti ini. Jadi hasil analisis kualitas pengecoh. Pengecoh yang diganti adalah soal nomor 1, option A. Soal nomor 3, option D. Soal nomor 10, option C dan B. Gitu, Bapak Ibu ya, hasil analisisnya setelah dianalisis nantinya. Jadi seperti ini Bapak Ibu, kualitas pengecoh, ya mungkin saya agak cepat, saya pelankan sedikit. Kualitas pengecoh dari hasil aplikasi Anates yang berkualitas sangat buruk dan buruk itu ditandai dengan tanda merah. Nanti Bapak Ibu akan tahu setelah nanti mencoba aplikasi tersebut dan mendownloadnya. Jadi sekali lagi, kualitas soal atau kualitas pengecoh yang berkualitas sangat buruk dan buruk ditandai dengan tanda merah dari hasil aplikasi itu. Jadi jika tanda merahnya ada 3, berarti ini menandakan kualitas pengecoh sangat buruk. Sangat buruk, Bapak Ibu. Maka disarankan option ini diganti. Ya. Jadi jika itu min-nya ada 2, sebagai kodenya ada min-nya ada 2, ini Bapak Ibu dari kualitas pengecoh, maka option ini memiliki juga kualitas yang buruk. Kalau tadi 3 adalah sangat buruk, kalau 2 adalah buruk. Maka disarankan kedua option ini adalah diganti. Jadi saya garis bawahi Bapak Ibu, yang diganti bukan soalnya kalau dia kualitas pengecoh. Yang diganti adalah option-nya. Gitu. Jika B memiliki kualitas buruk, hanya B saja yang diganti. Jika C memiliki kualitas sangat buruk, tidak ada yang memilihnya, itu misalnya, atau semua memilih ini, bisa jadi semua siswa memilih option itu juga memiliki kualitas yang buruk. Maka perlu kita ganti. Maka sekali lagi Bapak Ibu, soal yang tergolong sangat mudah artinya baik siswa yang pintar dan siswa yang kemampuannya di bawah rata-rata dapat menjawab soal. Ini yang baik. Bukan berarti soal yang sulit, saya buat soal biar sulit, biar nggak bisa dijawab oleh siswa, biar soalnya bagus. Itu berarti bukan soal yang bagus. Sekali lagi Bapak Ibu ya, soal yang baik adalah soal yang nantinya dapat ya mengcover antara siswa yang berkemampuan tinggi dan siswa yang berkemampuan
rendah. Jadi Bapak Ibu tingkat kesukaran yang 100% ini kita harus ganti. Tingkat kesukaran yang 100% ini harus kita ganti. Terlalu sulit 100% tingkat kesukarannya. Jadi soal yang tingkat kesukarannya 90% bisa jadi tetap bisa kita gunakan, kita taruh dalam bank soal sebagai salah satunya, nanti kita bisa pilih sebagai salah satunya soal yang berkategori sulit gitu Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama ada daya beda, terus tingkat kesukaran, ada kualitas pengecoh Bapak Ibu ya. Saya lihat dulu. Saya akan cek dulu apakah oke. Ya. Nanti masing-masing ketua kelompok di-checking Bapak Ibu ya. Siapa yang tidak hadir walaupun kita sudah rekod juga di dalam Zoom meeting ini, Bapak Ibu semua akan terdeteksi keaktifannya sehingga nantinya akan memungkinkan kualitas keaktifan ini masuk dalam salah satu sisi penilaian kami. Kemudian kita akan lihat Bapak Ibu terkait dengan daya pembeda. Bapak Ibu sudah membaca sekali lagi daya pembeda itu apa? Baru setengah, Bu. Baru setengah. Ya nanti dibaca ya, dibaca. Jadi ini nggak bisa Bapak Ibu hanya langsung jawab nanti atau langsung memasukkan data ke aplikasi, nanti akan berimbas kepada kebingungan gitu. Kok sulit banget sih analisis butir soal? Sejatinya tidak. Kalau disimak videonya dulu dengan seksama, diulang-ulang, nanti Bapak Ibu akan diberikan satu poin di mana nantinya Bapak Ibu akan terarah di dalamnya gitu. Pasti bisa Bapak Ibu selesaikan dengan baik tugas ini. Harapan saya bahwa Bapak Ibu nantinya bisa membedakan soal itu sekali lagi antara soal itu apakah bisa mengukur semua tingkatan siswa. Jadi sesungguhnya daya pembeda ini adalah mengukur sejauh mana suatu butir soal mampu membedakan peserta didik yang sudah mampu menguasai kompetensi dengan peserta didik yang belum menguasai kompetensi dengan kriteria tertentu. Jadi itu daya beda Bapak Ibu. Jadi dibedakan, oh ternyata dia sudah bisa kompetensi ini apa belum? Atau dia belum bisa kompetensi ini. Maka ini pentingnya daya beda Bapak Ibu. Maka dari daya beda ini akan ada siswa dengan kelompok atas dan siswa kelompok bawah. Jadi ASO. Nanti akan kita lihat, jadi siswa yang pandai dengan siswa yang kurang pandai akan terlihat jelas di daya pembeda. Jadi, sekali lagi Bapak Ibu, saya tekankan, sekali lagi lewat forum ini, butir soal dengan daya pembeda dengan nilai negatif tadi dianggap sebagai butir soal dengan kategori yang seperti apa? Jika negatif daya bedanya. Yang kurang bagus. Yang kurang bagus. Yang kurang bagus, ya mudah. Mudah itu ketika daya bedanya 0. Melebihi dari 0. Melebihi dari 0, 0, sekian ini mudah. Tapi jika negatif, daya bedanya ini soalnya harus diganti karena dia akan berfungsi terbalik. Seperti kata saya tadi, siswa yang pintar menjawab salah. Siswa yang kurang pintar bisa jadi dia menjawabnya benar karena dia hanya gambling aja menjawab barangkali siswa yang kurang secara kognitif gitu Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ketika kita cenderung melihat soal itu negatif, hasil analisisnya ada bedanya, kita cepat-cepat checking soal itu, apa yang salah dari soal itu. Apa kita sebagai guru salah dalam membuat soal atau mengukur ketercapaian kompetensinya. Sekali lagi Bapak Ibu, soal yang mendapatkan daya pembeda 0 ya, menunjukkan bahwa butir soal tersebut adalah soal yang mudah. No, itu kan 0, tadi mudah. 0, sekian lebih dari 0.
Kalau nol bulat Harus diganti. harus diganti karena soal ini tidak berbeda sama sekali gitu. Dia nggak bisa soal ini membedakan antara siswa pintar dan siswa kurang pintar. Bapak Ibu bisa lihat dengar dengan jelas suara saya? Bisa, Ibu. Bisa, Bu. Oke, jadi sekali lagi soal yang diganti daya bedanya adalah soal yang memiliki daya beda 1 negatif, 2 daya bedanya adalah 0, harus diganti. Gitu. Jadi kalau 0, sekian ini termasuk soal yang mudah. Bisa kita ganti atau bisa kita masukkan ke bank soal tetap sebagai kategori soal yang mudah. Gitu Bapak Ibu. Jadi tentu saja ketika nanti Bapak Ibu menganalisis butir soal ini banyak manfaat yang Bapak Ibu bisa ambil sehingga soal itu tentu saja bisa diupdate terus, tidak terus Bapak Ibu menggunakan soal itu dalam evaluasi tema yang sama, menggunakan soal tersebut dalam mengevaluasi KD yang sama secara berlarut-larut gitu ya. Jadi ini penting. Nah, jadi Bapak Ibu, jika kita bicara terkait analisis, maka sekali lagi saya garis bawahi, semakin kecil daya beda, berarti soal tersebut semakin semakin kecil daya beda 0, sekian, berarti itu semakin mudah. Soal yang wajib diganti adalah soal yang memiliki daya beda 0 dan minus. Iya, 0 dan Negatif. min. Iya. Oke. Sekali Plus. lagi kita akan tekankan Bapak Ibu, butir soal kita yang kita telah buat dengan daya beda yang negatif ini sekali lagi memiliki kecenderungan yang terbalik. Bisa jadi guru yang memiliki kesalahan. Maka soal tersebut diganti Bapak Ibu. Iya. Ya, jika korelasi, sekarang ada korelasi antara daya beda dan tingkat kesukaran. Ini lebih complicated. Tadi kan ada 3. Dari analisis itu yang pertama tingkat kesukaran, yang kedua daya beda, yang ketiga kualitas pengecoh. Ini saja sejatinya sudah cukup yang dianalisis oleh guru. Namun, jika mau menganalisis lebih lanjut, Bapak Ibu akan menganalisis korelasi antara tingkat kesukaran dan daya beda gitu. Jadi nanti akan ada hasil akhirnya apakah soal itu signifikan atau tidak signifikan. Maka soal yang dapat digunakan adalah soal yang signifikan karena mampu mengukur dengan baik, mampu membedakan antara siswa yang berkemampuan tinggi dan berkemampuan yang rendah. Maka sekali lagi Bapak Ibu catatan bagi kita bersama ketika kita menganalisis soal, maka yang menjadi dasar kita adalah nantinya yang pertama tingkat kesukaran, kedua daya pembeda, ketiga adalah kualitas pengecoh. Kita lanjutkan masukkan ke korelasi tingkat kesukaran, korelasi antara tingkat kesukaran dan daya beda. Ya, jadi soal yang signifikan akan kita gunakan, soal yang tidak signifikan akan kita ganti atau kita revisi gitu. Bapak Ibu, barangkali itu secara garis besarnya Bapak Ibu, karena ketika kita melihat satu kasus seperti ini misalnya, ada sebuah soal yang menunjukkan korelasi signifikan walaupun daya bedanya adalah 0,16 misalnya. Bisa nggak dipakai soal itu? Bisa. Soalnya kan signifikan. 0 walaupun 0 tapi lebih dari 0,16. Soal ini adalah soal yang memiliki daya beda rendah. Dengan kualitas adalah soal ini adalah mudah Bapak Ibu. Nah, dalam video nanti ada lagi, makanya Bapak Ibu nanti penting sekali menginput data secara real. Dalam video nanti ada satu pengecualian bahwa ada soal yang memiliki daya beda itu 0,04 atau 40% ya.
namun signifikansi korelasinya tidak signifikan, maka soal ini tetap harus Ganti. diganti. Kalau tidak signifikan kita akan ganti. Karena kita dalam aplikasi ini memungkinkan melihat korelasi antara tingkat kesukaran dengan daya beda gitu Bapak Ibu ya. Jadi sejatinya soal yang sangat signifikan atau soal yang signifikan inilah yang bisa kita gunakan karena dapat mengukur kemampuan siswa tidak hanya yang berkemampuan tinggi, namun juga dapat mengukur siswa yang berkemampuan rendah. Ya, siswa yang mengukur tingkat kemampuan yang rendah. Baik Bapak Ibu, saya kira Bapak Ibu akan dapat menelaahnya ketika lebih banyak lagi nanti membaca materi dan menyimak video kita gitu Bapak Ibu ya. Jadi minimal nanti seorang guru kita harapkan menganalisis butir soal ini sebagai langkah dasar untuk mengupdate soal, sebagai langkah dasar untuk mengupdate soal. Jadi soal ini yang sudah kita analisis ini bukan berarti kita ujikan kembali kepada siswa kita itu, tidak. Jadi ujian must go on, life must go on, mengajar tetap berjalan. Jadi intinya bahwa soal yang kita analisis, jika kita mengevaluasi KD yang sama pada siswa berikutnya, atau siswa kelas yang lain, atau tahun berikutnya, kita minimal akan mengupdate soal tersebut. Gitu Bapak Ibu ya, paham ya? Jika sudah kita analisis, bukan berarti soal itu diujikan diulang kembali. lagi. Tidak. Tapi ini adalah analisis adalah dasar kita untuk mengupdate soal berikutnya. Nah, jadi analisis butir soal ini menjadi penting Bapak Ibu sebagai dasar kita untuk mengetahui kualitas soal yang kita telah berikan kepada siswa, sehingga kita mengetahui kelemahan dan kekurangan proses pembelajaran. Ya, jadi kita juga akan mengetahui dari analisis butir soal ini, soal mana yang berkualitas baik, soal mana yang berkualitas kurang baik, gitu Bapak Ibu. Jadi daripada tidak berbuat sama sekali, gitu ya. Jadi mari kita akan merubah paradigma. Kita akan update soal kita agar tidak turun-temurun itu terus yang digunakan, gitu ya. Jadi minimal kita lakukan analisis untuk mengupdate soal yang kita miliki gitu. Seperti itu barangkali Bapak Ibu benang merah daripada analisis butir soal. Analisis butir soal dapat kita terapkan untuk aplikasi Anates yang Bapak Ibu nanti unduh, dapat kita terapkan baik dalam nantinya soal pilihan ganda maupun soal esai. Tapi dalam tugas ini saya berharap nanti Bapak Ibu mencoba dulu soal yang pilihan ganda, gitu ya. Ya, cukup pilihan ganda sehingga nantinya Bapak Ibu akan mendapatkan satu hasil terkait poin-poin tadi. 1, tingkat kesukarannya seperti apa, 2, kualitas pengecohnya, 3, daya bedanya. Jadi jika mau dilanjutkan ke tingkat korelasi antara daya beda dan kesukaran, silahkan. Maka Bapak Ibu setelah sesi ini saya berharap Bapak Ibu nanti akan mulai mendownload, membaca video, menyimak video, mendownload aplikasi, mulai menginput data atau hasil dari evaluasi anak-anak. Kemudian kita berharap Bapak Ibu nanti ketika kita bicara terkait analisis, Bapak Ibu nanti sudah mampu membedakan antara soal yang memiliki signifikansi tinggi dengan soal yang memiliki signifikansi sedang. Harapan kami Bapak Ibu nanti setelah ini Bapak Ibu download, kemudian setelah itu kita Bapak Ibu lanjutkan ke diskusi besok pagi sampai seharian Bapak Ibu bisa masuk
secara fleksibel ke ruang diskusi. Kemudian ketika kita bicara diskusi, nanti kita akan lakukan diskusi secara reguler satu kelas gitu Bapak Ibu ya. Satu aja, jadi tidak kita sebagai ini adalah diskusi terakhir, nanti masuk ke diskusi secara reguler besok, dan hasil daripada analisis ini terakhir nanti tanggal 26. Di-uploadnya paling lambat tanggal 26 pukul 23. Jadi analisis butir soal tugas ini dicermati benar petunjuk teknisnya, baca dulu ya, karena akan connected dengan RTL. Jadi kan kita akan analisis, ini hasil analisis ini adalah kesimpulan. Nanti ada kesimpulan, hasil analisis, akan dimasukkan hasil analisis yang Bapak Ibu lakukan, itu ke dalam tugas, tentu saja buatkan jadi satu file. Jadi satu file, kemudian di-upload dalam tugas analisis butir soal. Jadi dalam analisis butir soal, Bapak Ibu akan mengetahui soal mana yang direvisi dan soal mana yang akan diganti. Jadi update dari soal ini nanti akan masuk ke RTL. Paham Bapak Ibu? Soal yang direvisi, jadi Bapak Ibu akan lampirkan soal awal ini di analisis butir soal, dan ada hasil analisisnya. Cukup sampai kesimpulan soal mana yang diganti, soal pengecoh mana yang direvisi. Nah, hasil revisian ini harus Bapak Ibu revisi. Misalnya soal 1, soal C yang diganti, soal nomor 1, poin C-nya yang diganti, maka hasil dari revisian ini nantinya akan masuk ke RTL. Jadi di RTL nanti Bapak Ibu bicara banyak terkait pendahuluan, isi, dan penutup. Di pendahuluan itu nanti akan ada Bapak Ibu bicara banyak terkait analisis butir soal. Kemudian diisi nanti akan bicara tentang hasil analisis butir soal. Kemudian di pembahasan akan bicara tentang revisi soal-soal. Gitu, revisi tindak lanjutnya. Misalnya soal 1 tentang keluargaku. Nomor yang perlu diganti adalah nomor 3 ya, mana gantinya gitu. Soal awal, soal revisi gitu. Terus misalnya yang option yang perlu diganti adalah soal nomor 4 poin D gitu. Dari ini diganti menjadi ini, itu ada di RTL nanti. Jadi Zoom meeting kali ini akan mengaitkan dua materi pembelajaran antara analisis butir soal dan RTL. Nanti connected Bapak Ibu, sehingga saya berharap pertemuan ini adalah pertemuan kelas virtual yang terakhir sebelum kita akan tuntas pada tahapan terakhir di kelas kita ini gitu. Jadi sekali lagi akan ada dua tugas, analisis butir soal dan tugas RTL. Bapak Ibu dibuka dulu, dibaca juknisnya. Jika ada pertanyaan silakan masuk ke forum diskusi besok hari. Gitu ya. Barangkali Bapak Ibu ada pertanyaan terkait dengan tugas dan sebagainya terkait analisis butir soal dan RTL. Baik. Terima kasih Bu. Ya Bu Syifa, silakan. Salam semangat untuk kita semua. Iya, salam semangat Bu Syifa. Sebelumnya saya mau jujur saja Bu, iya, kami sudah membaca materi. Kita sudah membaca materi, sudah melihat video juga, tapi terus terang yang masuknya mungkin belum setengahnya. Yang saya pahami mungkin setengahnya. Ya, tapi tidak apa-apa. Dari apa yang tadi Ibu sampaikan, alhamdulillah sudah lumayan ada yang masuk. Begitu. Ada yang masuk, ya. Yang ingin saya tanyakan, nanti untuk tugas ini kita pakai soal yang mana? Maksudnya soal ulangan hariankah, soal penilaian hariankah, atau soal semesterkah, atau soal yang mana begitu? Ya. Oke, gitu. sip, terima kasih. Oh iya, ada boleh satu lagi? Ya, untuk langkah untuk penerapannya nanti ke depannya kami sebagai pendidik ya Bu ya. Idealnya kapan kita melakukan analisis ini? Apakah setiap soal harus kita analisis atau kita
pilih begitu. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Bu Syifa. Bu Syifa ngajar tematik atau agama? Tematik, Bu. Oh, tematik. Oke, sip. Terima kasih Bu Syifa terkait dengan analisis butir soal tadi ya. Pertanyaan yang pertama adalah, saya jadi gagal fokus nih sama Bu Syifa karena nyanyian yang tadi. Pertanyaan yang pertama, coba Ibu coba tegaskan lagi sekali. Nanti untuk yang analisis untuk tugas kita Oh pakai iya, soal oke, yang mana? oke. Ini untuk soal kita, soal mana yang kita gunakan gitu ya. Tentu saja soal yang nyata, soal yang real, soal yang datanya adalah factual. Soal datanya memang ada. Terakhir Bapak Ibu mengadakan evaluasi atau ujian kapan? Akhir semester kemarin. Oh, akhir semester kemarin. Ya. Oke. Yang KD yang menyangkut tema atau KD kapan? Baru sekali. Oh, baru sekali. Ya, penilaian harian. Iya, baru sekali penilaian harian aja itu pun. Itu pun bagaimana Bu Made? Masih. Iya. Jadi gini, saya bebaskan ya. Jadi dalam tugasnya saya bebaskan. Yang penting datanya itu valid. Datanya maksudnya real. Itu hasil pekerjaan anak-anak. Tidak mengada-ngada. Soal itu pun pula dilampirkan. Paham Bapak Ibu ya? Soal tersebut dimasukkan dalam tugas analisis butir soal. Ini soalnya, hasil analisisnya ini gitu. Paham Bapak Ibu? Ini soal yang dia pakai, hasil analisisnya adalah ini. Gitu. Oke. Nah, pertanyaan yang kedua, kapan saya harus melakukan analisis butir soal? Ya sejatinya setelah Bapak Ibu melakukan evaluasi, ya lakukan analisis butir soal, tidak hanya pada saat UTS dan ulangan akhir semester. Tapi setiap KD yang diukur, kalau pelajaran mata pelajaran, setiap KD yang diukur kan ada evaluasi tuh, karena hasil akhirnya adalah KD, ya kita lakukan analisis. Begitu pula dengan tematik. Tematik setiap subtema yang Ibu evaluasikan, ya kita akan analisis. Gitu. Masalahnya, Bapak Ibu punya waktu nggak? Jadi luangkan waktu untuk menganalisis, untuk mengupdate soal yang kita punya. Gitu. Saya kira ini paradigma ini harus dimulai dari hati Bapak Ibu, karena ini adalah nanti menjadi role of model dari guru, sehingga nanti kita akan terbiasa untuk menganalisis butir soal. Gitu ya Bu Syifa ya, jelas ya? Ya, oke. Itu analisis butir soal. Tapi revisian dari soal itu terkait dengan pendahuluan isi penutup dan revisi itu masuk ke RTL nanti. Ya, ada juknisnya nanti Bapak Ibu coba dibaca penunjuk dan teknis dari mengerjakan tugas analisis butir soal yang dikonektedkan dengan RTL gitu. Sudah saya tautkan di web e-learning kita. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Saya sedikit Bu. Iya, Bu Nur, silahkan Bu Nur. Iya, di sini saya lihat petunjuk pengerjaan tugas analisis butir soal di sini disuruh menginput soal pada aplikasi Anates. Iya. Sementara saat saya buka aplikasi Anatesnya, saya belum menemukan untuk tempat menginput soalnya itu, Bu. Iya, harus terima kasih, Bu. Sayang. Harus disimak videonya. Simak videonya dulu, nanti akan ketemu tempat inputnya di mana, karena saya sudah berikan tutorialnya. Jadi Bapak Ibu guru kalau mau update itu harus banyak literasi Bapak Ibu semua ya, sesuai pepatah. Iya, minta maaf Bu. Ya nggak apa-apa. Katanya gini Bu Nur dan teman-teman semua, kalau kita baca kita jadi tahu. Kita baca, kita jadi tahu. Kalau kita tidak baca, kita jadi tidak tahu. Tidak tahu. Kita jadi barangkali kita jadi sok tahu kadang-kadang ya. Itu pepatah kecil. Tapi itu tidak hanya terjadi pada teman-teman semua, tapi sebagian besar dari kita mungkin melalaikan proses literasi, tapi mari kita tingkatkan semua. Karena sejatinya proses literasi sangat penting dalam pengembangan profesi
Ibu ya. Terima kasih untuk semua. Salam hangat saya untuk Bapak Ibu. Jangan pernah lelah berinovasi. Ketekunannya semua sampai dengan ini Zoom meeting yang keberapa ya kira-kira ya? 5. 5. Luar biasa. Yang ya, setiap mata diklat ada Zoom meetingnya. Kita ada 7 mata diklat. Ada 8 plus RTL, tapi kita sudah 7 kali Zoom meeting. Luar biasa, kita tepuk tangan dulu dong. Jadi penilaian angkatan 1 kemarin hanya 2 kali Zoom meeting. Hanya 2 kali Zoom meeting karena ada perubahan regulasi. Kita sekarang setiap mata diklat ada Zoom meeting. Tapi saya apresiasi semangat dan ketekunan Bapak Ibu semua. Jadi apa-apa yang nanti tercover dalam diklat kita ini mudah-mudahan dapat ditindaklanjuti Bapak Ibu semua ya. Terima kasih atas kebersamaannya. Sekaligus saya mohon maaf Bapak Ibu jika dalam mendampingi Bapak Ibu ada hal-hal yang tidak berkenan selama sekian hari ini. Nanti kita akan lanjutkan tahapan kita tinggal beberapa hari lagi. Mudah-mudahan Bapak Ibu dilapangkan hatinya jika ada yang tidak terakomodir satu-satu gitu ya, karena keterbatasan dalam hal sinyal teknis dan sebagainya. Terima kasih Bapak Ibu semua, salam hangat dari kami, semangat terindah. Terima kasih Pak Putu, Pak Gusti Putu atas ketekunannya. Terima kasih Bu Aisyah, Bu Madenopri juga, ya Bu Baik Siti. Terima kasih sudah mengkoordinir teman-teman, tapi Bapak itu belum datang juga. Iya Pak, ini salah satu binaan Bu Baik ini belum hadir juga ya, jadi hanya sekian persentase kehadirannya ya, mudah-mudahan nanti. Saya juga sudah berusaha untuk menghubungi beliau, sebenarnya belum ada jawaban. Tetap nanti dikomunikasikan ya Bu Baik ya. Terima kasih banyak koordinasinya. Bu Suryati, terima kasih. Semoga tidak pernah bosan melihat wajah saya ya, Bu Ibu ya. Tidak bosan, Bu. Sudah ada dalam beberapa kali Zoom. Bu Monika ini guru pendidikan agama atau tematik? Pendidikan agama? Kristen? Halo? Oh, nggak kedengeran. Tolong dong di-mute, ask to unmute, di-unmute, dibuka dulu speakernya. Oh iya, tidak kedengeran. Oke, Pak Fahrudin Prasong, salam hangat untuk Kota Kupang. Siap, salam hangat. Iya, oke. Terima kasih atas ketekunannya Bu Siti Aisyah. Terima kasih Bu Murdiatin, Bu Siti Umi. Terima kasih. Tapi ada sampai sekarang itu belum mengganti profil. Ya, mudah-mudahan nanti ditindaklanjuti ya. Foto profilnya dalam diskusi tidak kelihatan. Jadi susah saya menerka wajahnya. Gitu. Bu Siti Umi sekali lagi terima kasih. Bu Reni, Bu, terima kasih. Terima kasih. Bu Reni. Ya, Bu Nur Fatana, terima kasih, salam hangat dari kami. Iya, terima kasih kembali Bu, salam terindah. Iya, terima kasih. Pak Ruslan Uman, terima kasih, cukurannya baru kayaknya ini. Siap Ibu. Iya. Syukuran baru, semangat baru gitu ya Pak ya. Siap, semangat luar biasa Ibu. Semangat luar biasa. Bu Susiana, terima kasih. Siapa Pak? Terima kasih. Halo Ruslan. Bu Susi, terima kasih. Ya. Bu Susiana, terima kasih. Sama Ibu. Terima kasih kembali. Iya, terima kasih. Pak Ketua, terima kasih luar biasa sudah memotivasi teman-teman. Mudah-mudahan akan terjaga sampai akhir diklat ini ya Pak ya. Ketua ya. Terima kasih. Karena saya jadikan Pak Ketua co-host ini stabil kayaknya hari ini meetingnya ya Pak ya. Tepuk tangan dulu dong untuk Pak Ketua. Iya. Terus Bu Syifa, terima kasih. Terima kasih juga Bu. Oh ya, sudah kita kasih nilai bagus-bagus penilaian WI-nya. Oh iya, terima kasih. Terima kasih Bu Syifa, sehat selalu. Pak Muhammad Hussein,
Terima kasih Terima juga, Bu. Terima kasih. kasih. Sehat selalu Bu Agung Indriani yang selalu berjuang terhadap sinyal. Kayaknya hari ini stabil tuh sinyalnya. Ada sinyal. Ya, semua Ibu Gung. Yeah. Pak Ahmad Rusdi. Ya, bagaimana kabar hari ini? Kok redup-redup sekali wajahnya itu? Alhamdulillah sehat Bu. Kepala Min. Iya. Assalamualaikum, Kepala Min. Ya, Waalaikumsalam. terima kasih Pak Ahmad Rusdi. Sampai Terima kasih jumpa banyak, nanti Bu. Jepang ya. Ya, Bu. Pak, ya Bu Nur Hidayati, terima kasih atas ketekunannya. Terima kasih kembali, Bu. Ya, terima kasih Mbak Dina. Bu Dina. Bu Dina, terima kasih. Sehat selalu. Iya, Bu Musayana. Bu Musayana, terima kasih. Ya, salam sehat dari kami. Bu Amina, terima kasih. Terima kasih Bu Nurlia Lila. Bu Nurlia, terima kasih. Ya. Terima kasih. Yang belum Bu Arum nih sama Bu Lilis kayaknya. Bu Arum dulu deh. Terima kasih Bu Arum. Salam hangat. Sama Ibu. Bu Lilis juga. Terima kasih. Terima kasih Bu Lilis. Bu Umi Wahyuni, terima kasih. Ibu. Ya, Bu Eti, terima kasih Bu Eti. Ya, Capek dong. Bu Eti. Oke. Iya, Bu Eti, terima kasih atas ketekunannya. Iya. Bu Nisa juga ya, Bu Hairunisa juga terima kasih. Bu Binti Rohi. Ya, Bu. Bu Binti terima kasih. Ya, sehat selalu. Ibu Dia sudah saya sapa tadi. Bu Rizky nih, Bu Rizky. Sehat selalu, terima kasih. Semangat terindah. Iya, Bu Erva, terima kasih Bu Erva. Iya, terima kasih atas ketekunannya. Terus Pak Judarta yang timbul hilang lenyap datang lagi. Pak Judarta. Setiap tugasnya Pak Judarta ini berisi akhiran. Apa akhirannya? Salam hangat dari anak pulau kecil, gitu ya Pak? Aduh, iya. Iya. Terima kasih ya Pak Judarta ya, semangat terindah walaupun berada di tengah keterbatasan tidak menjadi halangan bagi kita untuk mengembangkan profesi. Gitu ya Pak ya. Terima kasih Pak Desam, terima kasih pula Pak Desam. Pak Desam, bagaimana kabar? Kayaknya rambutnya semakin panjang menanti kehadiran anggota baru. Ya. Belum Pak ya? Belum, masih menunggu. Oh iya, ini karena diamanahkan menjadi ketua kelompok kayaknya ini. Ya, terima kasih Pak Desam. Ya, terima kasih Pak Ahmad Aryadi. Terima kasih Pak. Salam hangat dari kami. Pak Sulhadi. Saya kira Pak Sulhadi nih yang nanti live dalam diklat kita ternyata hadir sampai hari ini, ternyata luar biasa. Siap. Kemarin udah kita izin. Iya, sudah dikomunikasikan oleh Pak Kasih. Terima kasih banyak Pak Sulhadi ya. Salam hangat dari kami. Terima kasih atas ketekunannya. Iya, terima kasih Bu Rista juga, Bu Rista Dian, terima kasih atas ketekunannya. Barangkali ada yang belum saya sapa hari ini? Agus Salim, Bu, belum disapa. Mana nih Agus Salim? Pak siapa? Oh iya, Pak Agus Salim. Ini kan Pak Agus Salim yang tidak ada dengan ini ya, dakwahnya Bu Baik tadi. Iya, mudah-mudahan nanti ada berita dari beliau. Tadi ada Pak Agus Salim, nanti saya lihat rekod. Ya, Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi untuk kebersamaannya dan mohon maaf atas kekurangannya.
sebagai tindak lanjut diklat kita, nanti Bapak Ibu akan menandatangani form RTL. Form ini ditandatangani untuk diupload kembali sebagai bukti bahwa ke depan Bapak Ibu akan menjadi guru yang kreatif dan profesional, dan salah satunya akan menindaklanjuti penilaian pembelajaran ini dengan baik dalam proses menjalankan tupoksi Bapak Ibu sebagai seorang pendidik yang profesional. Terima kasih, salam hangat kami, dan selamat menindaklanjuti beberapa tugas dari kami, dan mudah-mudahan lancar tiada halangan. Besok jangan lupa masuk forum diskusi. Kemudian tanggal 26 kita akan ujian. Ya, bentar saya lihat. Ini catatan saya, tanggal 26 nanti kita akan ujian sekaligus upload tugas terakhir ya Bapak Ibu ya. Sekali lagi saya mohon izin untuk live. Jadi Bapak Ibu jaga kesehatan. Terima kasih atas sudah berjuang terhadap sinyal. Terima kasih atas ketekunannya. Terima kasih sudah ada sampai yang begadang sampai malam-malam ini Bapak Ibu. Iya Bu, udah begadang juga. Bener banget Bu, begadang kita kerjain tugas. Jadi mudah-mudahan juga dibaca, beberapa tugas sudah saya review, tapi nanti semua tugas akan saya review. Penguatan setiap tugas itu baca komentarnya ya Bapak Ibu ya. Baca komentar dari masing-masing tugas. Mungkin yang pengetahuan segera saya susul begitu saya ada waktu, karena ada beberapa kesibukan di tengah-tengahnya, tapi dalam finalnya nanti semua akan saya review. Tapi dibaca dulu hasil review dari sikap dan pemetaannya. Nanti pengetahuan dan keterampilan akan review. Terima kasih Bapak Ibu. Saya akhiri dengan Om Santi Santi Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam Assalamualaikum. Terima kasih. Ya. Saya live ya Bapak Ibu ya. Ya. Semua itu. Halo Pak Ketua. Siap. Berarti untuk soal analisis itu boleh kita pakai soal part kemarin itu ya? Itu dah yang dipakai bagus Ibu. Oh, soalnya kan daring ini nggak pernah kayaknya memberikan ulangan, jadinya sulit Ya, gitu. itu aja diupload sama anak-anak. Soalnya ya, sama analisisnya ya. Ya, tidak harus benar semua. Saya aja kemarin upload. Kemarin saya upload sama anak-anak itu. Oh, iya. Jadi, soal uraian. Ya, saya ini malah nggak ada ini Pak Ketua, udah nggak ada lagi ini apa dokumennya itu. Dicari-cari di sekolah. Udah nggak ada. Soal kemarin kan ada waktu. Kan katanya Bu Wei tadi bebas kita mau pakai soal yang mana, jadi bisa pakai soal yang anu aja. Ya boleh. Yang daring sih ada, kalau untuk soal yang daring saya sih ada. Ya, itu atau aja pakai yang itu aja ya? Oh ya. Oke lah kalau gitu. Makasih banyak. Yang penting kan ada perbaikan nanti di anunya ya, pembahasan. Ya, sukses semua Oke, makasih banyak. Ya nanti diskusi aja di anu yang nanti di masing-masing kelompok. Oke. Kalau gitu saya mohon live Pak Ketua ya. Oke, silakan. Ya, assalamualaikum, selamat siang semua. Siang. Kita juga mohon pamit ini Pak Ketua. Ibu, silakan. Ya, yuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Selamat beristirahat. Ya, nanti kita diskusi aja di Pak Ketua dan teman-teman sekalian, Tiang juga undur pamit. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya masing-masing ini apa? Buatan negara. Waalaikumsalam. Jadi Pak Ketua mau tanya ini. Oke, silakan. Terkait dengan penilaian BI. Oke. Kita menilai terus kirim, tapi tidak
tersimpan gitu, tidak terkirim. Kita kembali kok hilang semua. Enggak, coba diulang lagi deh, Bu. Diulang lagi. Ya, nanti kan ada konfirmasinya. Nanti ada konfirmasi sudah terekam. Gitu. Penilaian Ibu akan sudah terekam. Itu sampai bunyinya begitu, dia baru berarti terkirim itu. Kalau belum ada keluar pemberitahuan itu berarti belum terkirim. Ulang lagi, Ibu. Ya. Sampai keluar anunya dia, pesan penilaian Anda sudah terkirim. Itu dia. Nanti kita sudah ulang nih, berapa nih kemarin? Sudah 2 kali, 3 kali sudah kirim gitu. Ya, coba sekali lagi tuh. Ada setiap kalau dulu kan ada di setiap materi. Sekarang sudah ada di setiap materi. Jadi kita coba dari awal. Iya, boleh. Kirim. Oh, coba dulu sekali. Berarti belum terkirim itu, Bu. Kalau enggak ada konfirmasi. Pasti ya keluar dia. Kayak kemarin saya udah keluar itu. Setiap penilaian itu. Aduh, contohnya. Terima kasih Pak Ketua. Iya, Ibu. Nanti dikoordinasikan kembali, ya. Iya. Pamit. Iya.